Belum dapat sekolah, calon wali murid datangi kantor Capdindik. Rawan kecelakaan, jalur nasional di Jember siap diperbaiki. Olahraga pedal jadi tren di Indonesia. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Madiun. Saudara, sejumlah wali calon murid di Kota Madiun mendatangi kantor cabang Dinas Pendidikan Capdindik Jawa Timur di Kota Madiun. Mereka memprotes anaknya belum diterima di SMA negeri pada pendaftaran sistem penerimaan murid baru. Sejumlah wali murid di Kota Madiun mendatangi kantor cabang Dinas Pendidikan Capdindik Jawa Timur wilayah Madiun. Mereka protes aturan sistem penerimaan murid baru, khususnya jalur domisili. Salah satu wali calon murid menyatakan anaknya tak diterima di SMA negeri tujuan karena nilainya kurang. Padahal anaknya telah mendaftar dengan jalur domisili atau pertimbangan jarak tempat tinggal. Selain wali calon murid, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya juga mendatangi kantor Capdindik Jawa Timur wilayah Madiun. Anggota legislatif meminta klarifikasi permasalahan warga Kota Madiun yang tidak tertampung di SMA negeri, serta bagaimana solusi yang harus diambil. Ini masalah pendaftaran penerimaan anak-anak masuk SMA. Yang pertama itu kita sudah tahu jalur-jalur tahap-tahapnya, tapi untuk tahap yang ketiga kita sama sekali tidak tahu kalau ternyata untuk rekrutmennya itu berdasarkan nilai. Sedangkan nilai sudah ada di tahap 2, prestasi. Kenapa di tahap ketiga? Kita kan tahunya zonasi, nggak, domisili itu sama aja zonasi. Ternyata nilai yang diutamakan, nilai yang tertinggi. Jadi untuk jarak itu pertimbangan kedua. Jadi nilai dulu baru jarak. Nah, otomatis kita yang rumahnya dekat sekolahan dengan nilai yang minim, ya tentu nggak dapat sekolahan. Hasilnya tadi akan dikomunikasikan dengan pimpinan. Nanti kita akan datang lagi ke sini mencari solusi yang terbaik. Harapannya ya bisa tertampung. Jadi tadi ada masukan kalau bisa jangan di SMA semuanya, harus di SMK, kan gitu. Nah ini nanti kan butuh solusi yang terbaik agar masyarakat, tentunya calon anak didik SMA di Kota Madiun ini mendapatkan proporsi masuk di sekolah menengah atas negeri maupun yang di SMK. Capdindik Jawa Timur wilayah Madiun menyebut pada jalur domisili selain jalak alamat seperti yang tercantum di kartu keluarga menjadi salah satu persyaratan dalam pendaftar SPMB, juga berdasarkan pertimbangan nilai. Aturan ini telah disosialisasikan ke sekolah calon murid se-Kota Madiun. Untuk itu, calon murid yang belum diterima di SMA negeri pilihannya, pihak Capdindik memberikan solusi agar calon murid mendaftar ke SMK negeri yang pagunya masih tersisa atau mendaftar ke sekolah swasta. Jadi syaratnya itu adalah mempunyai kakak kota, itu syarat mutlak. Jadi yang tidak mempunyai kakak kota tidak akan bisa masuk jalur domisili. Nah, setelah masuk jalur domisili, prioritasnya itu ada beberapa prioritas. Prioritas yang pertama itu adalah nilai. Nah, baru kemudian setelah nilai itu sama, mungkin ada 2 orang yang nilainya sama, maka prioritas yang kedua baru jarak, seperti itu. Imbas libur panjang anak sekolah, terjadi peningkatan penumpang di terminal bus tipe A Purboyo Kota Madiun. Hal ini membuat pengelola terminal menyediakan armada bus tambahan. Momentum libur sekolah bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Islam, terminal bus tipe A Purboyo Kota Madiun, Jawa Timur dipadati oleh calon penumpang. Rata-rata calon penumpang ini hendak berwisata dan sebagian akan kembali ke tempat kerja seperti di Surabaya dan kota besar lain.
Adanya lonjakan penumpang mencapai 50% lebih membuat petugas Satuan Pelayanan Terminal tipe A Purbaya menerapkan pengawasan selama 24 jam. Sejumlah calon penumpang bahkan khawatir tidak kebagian bus. Pihak pengelola terminal kini menambah 10 armada bus untuk mengantisipasi lonjakan yang diprediksi terus naik hingga beberapa hari mendatang. Tadi malam itu kan sudah ada 7 armada ya, kita datangkan bis tambahan, ini kan ya sendiri ini kerjasama sama mandor-mandor ini. Nah ini ternyata masih bludak, ini kita datangkan 3 lagi, baru 1 yang datang. Jadi untuk antisipasi, jadi masyarakat itu nggak usah khawatir lah. Gitu. Oke, prediksi jumlahnya berapa persen Pak? Meningkat berapa persen? Kalau ini kita meningkatnya kalau dari hari-hari biasa ya, sebelum pasien ada 156% sesuai data real kami. Surabaya, iya. PKL. Mau berangkat PKL, iya. Oh, seperti itu. Ya. Ini kan penumpang kan lagi padat banget ya, Pak. Ini seperti apa sih Mbak menanggapi Mbak? Lihat coba. Ya agak lumayan takut sih, kayak kemarin waktu pulang dari Surabaya ke Madiun. Masih ada. Iya. Gak ramai. Takut gak dapet bis. Iya. Ke informasi lainnya, pemerintah Kota Kediri menertibkan tiang kabel internet yang tak memiliki izin atau ilegal. Penertiban ini dilakukan agar kabel ilegal ini tak merusak keindahan tata ruang kota. Petugas Dinas PUPR Kota Kediri memutuskan kabel internet di kawasan Jalan Brawijaya Kota Kediri. Setelah kabel dipotong, tiang kabel internet ilegal dicabut. Pembongkaran tiang dan pemutusan kabel internet ilegal ini dilakukan agar tak merusak keindahan tata ruang Kota Kediri. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan tata ruang Kota Kediri tertata rapi. Total ada 40 tiang yang ada di Jalan Brawijaya dibongkar petugas. Sementara itu petugas mencatat ada 13.000 lebih tiang kabel internet yang tidak memiliki izin rekomendasi teknis di Kota Kediri. Petugas terus melakukan penertiban secara merata dan bertahap. Jadi ada sekitar 40 tiang yang ada di Jalan Brawijaya ini yang tidak memiliki rekomtek. Nah ini harapannya dengan adanya pencabutan ini bisa memperindah lingkungan atau sekitar Jalan Brawijaya, karena kabel-kabel kita lihat bersama, kabel-kabel di sini semerawut, tidak tertata rapi. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya yang tidak memiliki rekomtek, kita tindak lanjuti. Saudara, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional siap memperbaiki jalur nasional penghubung Jember-Banyuwangi. Di jalur ini rawan kecelakaan lalu lintas akibat kemiringan aspal jalan dan sering terjadi longsor. Penutupan Jalan Nasional Penghubung Jember-Banyuwangi dilakukan seiring rencana perbaikan jalan di sejumlah titik rawan longsor di jalur Gunung Gumitir, Kecamatan Silo, Jember. Titik perbaikan terletak di kilometer 233 hingga 500 yang merupakan kawasan rawan longsor, keretakan aspal jalan dan kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Sebulan terakhir di titik kilometer 233 hingga 500 telah terjadi 5 kali kecelakaan lalu lintas akibat kemiringan aspal jalan dan juga tertimpa material longsor. Penutupan jalur ini diperkirakan memakan waktu 2 bulan guna menjamin keselamatan proses perbaikan, namun sejauh ini waktu pelaksanaan belum ditetapkan. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Timur berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur karena dampaknya terhadap arus lalu lintas. Arus lalu lintas akan dialihkan ke jalur utara dengan rute Situbondo, Bondowoso, dan Ketapang Banyuwangi karena jalur alternatif belum tersedia. Hal tersebut masih rencana karena kami dari Satlantas mengarahkan BPJN untuk berkoordinasi dengan Provinsi dan Polda, Ditlantas Polda Jatim. Karena dampak yang akan ditimbulkan tidak hanya secara wilayah saja, wilayah dari Jember, tapi juga akan berdampak pada Situbondo, Bondowoso, juga Lumajang. Kepadatan arus akan mengalih dari yang biasa lewat Gumitir akan menuju utara. Jadi hal-hal tersebut perlu kita antisipasi dan rapatkan bersama, tidak bisa sepihak. Sejauh ini terdapat 2 titik rawan bencana alam longsor dan tanah bergerak serta keretakan aspal jalan.
Ya, untuk kerawanan yang kerap kali terjadi itu di bulan kemarin, pada bulan Mei sama Juni, itu 1 bulan sempat terjadi 5 kali kecelakaan. Dalam 1 bulan ada yang 4 kali dalam 1 bulannya. Mengingat apa? Mengingat untuk jalan di sini sudah mulai ada beda tinggi jalan atau umumnya dibilang ambles. Jadi di jalan ini memang kerap kali kendaraan mengalami kecelakaan. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi serta mempersiapkan perjalanan sebaik mungkin jika jalur utama benar-benar ditutup. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Olahraga paddle jadi tren di Indonesia. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jati. Saudara, cuaca buruk yang melanda Kota Kediri membuat harga cabai rawit mahal. Kenaikan harga cabai rawit saat ini tembus Rp70.000 per kilogram. Sejak beberapa hari terakhir, harga cabai rawit di Pasar Setono Bete, Kota Kediri naik hingga menembus Rp70.000 per kilogram. Padahal sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai rawit akibat minimnya stok barang di pasar. Hal itu karena para petani cabai rawit mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Mahalnya harga cabai membuat pedagang mengalami penurunan penjualan. Sementara itu pembeli berharap harga cabai rawit bisa kembali normal. Cuacanya ya bisa, penghasilannya kan tinggal sedikit. Hasil panen dari petani gagal panen. Itu dampak dari mahalnya di harga 70 seperti apa, Bu? Dampaknya yo orang beli ya sedikit-sedikit, nggak banyak. Berkurangnya sampai berapa kilo kalau? Ya biasanya kan beli 1 ton, malah setengah ton. Dengan harga 68 itu mahal atau enggak sih? Mahal. 68 lah. Bulan yang lalu itu kan harganya Lombok nggak seberapa gini. Nggak sampai 68? Nggak sampai 40-an. Kalau Lombok ini kan mahal. Lah, terus ada pengurangan pembelian nggak sih, Bu? Dari hari-hari biasanya kalau saya rasa Lombok itu kan untuk setiap hari digunakan orang, nggak mungkin ada kekurangan pembeli. Ya tetap dibeli. Beras jenis premium di Pasar Wonokromo, Surabaya naik sebesar Rp2.000 per kilogram. Hal ini menyebabkan jumlah penjualan beras di Pasar Wonokromo menurun. Penjualan beras jenis premium di Pasar Tradisional Wonokromo, Surabaya mengalami penurunan daya jual sejak 3 pekan ini. Hal ini disebabkan harga beras naik Rp2.000 sehingga harganya kini Rp62.000 per kemasan 4 kg. Salah satu pedagang mengaku kenaikan harga ini berasal dari tengkulak. Selain harga naik, pedagang juga mengatakan bahwa pasokan beras premium juga menurun. Sementara itu harga beras jenis SPHP yang disalurkan oleh Bulog saat ini harganya Rp64.000 per kemasan 5 kg. Namun pedagang mengaku beras SPHP di Pasar Wonokromo tak diminati oleh pembeli karena kualitasnya yang kurang baik. Jualin 64.000 per 5 kilo gitu. Nah, untuk penjualannya seperti apa, Bu? Laris kah atau gimana? Tidak laku. Karena barangnya jelek, barangnya bagus. Berarti nggak diminati masyarakat ya, Bu? Tidak mau. Ada putunya. Lalu untuk beras biasa gimana, Bu? Beras biasa ya biasa. Ada kenaikan nggak, Bu? Ya sedikit. Berapa itu biasanya, Bu? Kalau kenaikannya 2.000-an ya. 2.000 ya, Bu? Beras biasa. 2.000-an. Sorotan lainnya, Ikatan Fisioterapi Indonesia IFI mencetak rekor muri dengan pelaksanaan interval walking training serentak di 38 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata peran fisioterapis dalam deteksi kesehatan dan indikasi stroke dini.
Untuk mengikuti interval walking training yang diadakan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Surabaya, peserta harus lakukan screening kesehatan terlebih dahulu, di antaranya dengan cek riwayat kesehatan dan tensi darah. Interval Walking Training (IWT) dilakukan selama 30 menit dengan pola perubahan kecepatan jalan setiap 3 menit dari pelan ke sedang. Profesi fisioterapis kini berperan cukup penting tidak hanya sebatas untuk rehabilitasi, tetapi juga untuk pencegahan dan promosi kesehatan. Ada screening untuk mencegah stroke. Jadi sebelum kita kena stroke itu kita bisa tahu bahwa kondisi kita itu seperti apa. Gitu. Jadi kita bisa hati-hati untuk menjaga pola makan, menjaga tensi kita, gaya hidup kita, gitu, dan olahraga kita. Dan ini juga ada satu latihan ya untuk namanya latihan tangkal stroke, latihan jalan tangkal stroke. Nah, ini salah satu yang akan kita sondekan, kita kembangkan, kita perkenalkan ke masyarakat bahwa latihan jalan ini nanti bisa untuk menangkal serangan stroke itu tadi. Ya. Tapi salah satunya dengan yang di depan tadi, screeningnya harus bagus semua itu tadi. Sistem IWT ini terbukti secara ilmiah mampu menurunkan resiko stroke, diabetes, mellitus, dan beberapa penyakit lain yang diderita pasien. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan upaya untuk mendeteksi stroke dini dengan mempromosikan sistem IWT sebagai gerakan nasional yang mudah diterapkan di masyarakat. Bagus sih, oke, dan ya worth it lah untuk orang-orang di sini. Apa sih yang disiapkan, tahapan apa aja sih tadi? Kalau persiapan nggak ada sih, tadi begitu lihat ada itu ya coba aja, langsung coba aja. Masuk pendaftaran terus atau gimana Mas? Oh iya, langsung masuk pendaftaran aja sih. Pendaftaran, screening kesehatan ini seperti apa Mas tadi Mas? Aman, kalau screening kesehatan aman. Terus untuk yang tadi sempat lewat garis merah itu indikasi apa sih Mas? Nah kalau itu belum tahu sih, kalau yang sebenarnya belum tahu karena kan baru ini antri di interpretasi itu sih. Jadi untuk pelatih keseimbangan atau gimana? Kayaknya, cuman saya sendiri juga nggak tahu sih. Berarti ini untuk ngecek itu aja ya berarti ya Mas? Kenapa? Untuk ngecek kesehatan aja berarti? Iya. Sementara itu adanya deteksi kesehatan dan indikasi stroke dini membuat IFI mencetak rekor muri dengan pelaksanaan interval walking training di 38 provinsi di Indonesia secara serentak. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pedal menjadi olahraga kekinian yang sedang tren di kalangan masyarakat. Tak ingin ketinggalan tren, para pesepak bola profesional di Liga Indonesia ikut meramaikan olahraga asal Meksiko ini. Pedal merupakan olahraga gabungan tenis dan squash. Diciptakan di Meksiko pada tahun 1969, permainan di ruang tertutup yang dilengkapi dinding kaca ini dimainkan di lapangan berukuran 20 x 10 meter. Pedal semakin digemari oleh berbagai kalangan, khususnya para kaum urban. 80s Padel Cup merupakan salah satu klub terbesar di Jakarta dengan beranggotakan 400 orang yang tersebar di Jakarta dan Tangerang. Founder 80s Padel Club, Immanuel Juliman bilang, cukup mudah untuk bermain pedal. Terlebih, pedal dimainkan dengan format ganda saja dan penghitungan skor sama seperti olahraga tenis. Agak berbeda dari tenis, seperti ada pantulan ke kaca, pantulan ke fence, ke gelas, dan ya mungkin teknik outnya juga beda ya, aturan outnya juga beda. Itu aja sih, cuman kalau untuk teknik pukulan, teknik smash, teknik serve, kurang lebih sih sama sih. Saking maraknya pedal, sejumlah pesepak bola yang bermain di Liga Indonesia juga ikut mencoba. Osas Marvelous, William Korea, Ali Nuri Zangir, dan Renan Silva adalah beberapa di antaranya. Mereka menilai olahraga ini cukup untuk menjaga stamina di masa libur kompetisi. Sama teman-teman kita cuma pengen ada sesuatu variasi supaya tidak ada namanya bosan. Jadi kadang-kadang kita main padel, kadang-kadang kita main badminton. Kalau main semua profesional mungkin sulit ya. mungkin karena kita cuma gitu-gitu aja. Menurut kita gak sulit, tapi malah lebih ke fun. Popularitas dan minat tinggi olahraga pedal membuat lapangan pedal pun semakin menjamur di Jabodetabek juga Bali.
Rencananya dalam waktu dekat, PB Pedal Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia Open Circuit 2025 di Bandung, Jawa Barat 24 sampai 27 Juli. Dari Nintaniken, Bodia Vibala, Kompas TV, Tangerang, Banten. Menikmati kuliner di tepi Sumber Gundi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, Kabupaten Kediri memiliki berbagai macam wisata air, salah satunya yaitu Sumber Gundi. Di tempat ini, para pengunjung bisa menikmati kuliner di pinggir sumber mata air, dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara, untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Menjaga alam dengan baik ternyata mampu menciptakan destinasi wisata yang menarik. Salah satunya yaitu Sumber Gundi yang terletak di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Di tempat wisata Sumber Gundi, para pengunjung dapat merasakan kesejukan udara dari pepohonan dan menikmati segarnya sumber air. Awalnya, tempat wisata itu hanya sumber air biasa yang kumuh dan tidak terawat. Mengetahui hal itu, sejumlah masyarakat melakukan gotong royong untuk mengelola sumber air yang mengalir begitu saja. Namun siapa sangka, berkat kerja keras mereka, kini wisata Sumber Gundi ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pengunjung datang dari berbagai daerah, hanya ingin melepas penat dari kesibukan kesehariannya. Tak hanya itu, mereka dapat menikmati berbagai kuliner yang telah disediakan. Di tempat tersebut, banyak warga lokal yang membuka warung kuliner. Biasanya, para wisatawan menikmati berbagai kuliner di tepi sumber air dengan melihat berbagai jenis ikan. Karena kan kita lihat dari lingkup desa-desa yang lain kan kebanyakan kan kadang dimanfaatkan di sungai-sungai buat pariwisata. Tapi kenapa kita punya sumber secantik ini kok nggak kita manfaat? Akhirnya inisiatif dari warga kita manfaatkan sumber ini untuk bisa meningkatkan perekonomian warga di sini. Biasanya kebanyakan pengunjung ke sini itu untuk makan ikan. Kan di sini ada banyak jenis ikan. Jadi buat ngasih makan ikan, kadang biasanya gitu. Belinya ini bisa beli di tempat lapak-lapak pedagang yang ada di sini. Untuk kuliner di sini bisa ada rujak, ada soto, ayam, ada pangsit mie ayam, macam-macam lah gini, banyak banget. Dipersilakan aja untuk pengunjung, monggo bisa di tepian, mau di tempat duduk yang sudah tersedia, enggak apa-apa. Iya. Sementara itu, salah satu pengunjung mengaku senang saat datang ke sumber air Gundi. Selain udaranya sejuk dan membuat nyaman, di tempat ini para pengunjung tidak dipungut biaya sepeser pun. Sehingga mereka datang bersama sanak keluarga untuk melihat berbagai jenis ikan dengan menikmati kuliner di tepi sumber air. Sebenarnya tadi nggak ada tujuan ke sini. Kita tujuannya itu mau ke Kunjang, terus mampir ke sini sambil ngopi. Ternyata di sini juga nyaman, di sumber ini nyaman. Gitu. Kulinernya juga ya cukup lumayan sih ya, tempatnya juga kita tuh kalau di deket sama yang jaga warungnya tuh agak jauhan. Jadi kita bisa deket sama yang ke air gitu ya. Walaupun kita nanti nggak istilahnya mandi kan, kalau di sumber-sumber lain kan langsung ada yang mandi. Ini enggak, kita cuma ngasih makan ikannya juga. Nyaman sih tempatnya, di sini juga nyaman. Nyaman, anak-anak juga senang, juga nyaman. Sementara itu, pihak pengelola mengaku setiap akhir pekan para pengunjung datang hingga 500 orang lebih. Mereka datang dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Jombang, dan Nganjuk. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.